Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia, pertemuan ke-14, yaitu hukum perdata internasional atau hukum antar tata hukum. Pengertian hatta atau hukum antar tata hukum. Istilah HPI juga berbeda di tiap-tiap negara. Hukum perdata internasional di negara Inggris dikenal dengan International Private Law. Sedangkan di negara Denmark, hukum perdata internasional disebut dengan International Private Right. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, maka muncullah sebuah konsep hukum antar tata hukum atau disingkat dengan hatta, yang terbagi atas hatta intern, berlakunya dua sistem hukum dalam suatu negara tanpa hukum asing. Contohnya meliputi hukum antar wewenang, hukum antar tempat, hukum antar golongan, dan hukum antar agama. Hatta ekstern melibatkan dua sistem hukum dalam suatu negara, dan salah satunya sistem hukum asing. Sumber hukum perdata internasional atau hukum antar tata hukum. Sumber hukum tertulis hukum perdata internasional Indonesia hanya pasal 18 AB, 17 AB dan 18 AB. Singkatan AB adalah Algemeen Belpaligen van Wetgeving. Pasal 16 AB tentang status dan wewenang seseorang. Dalam hal ini berlaku hukum nasional warga negara yang bersangkutan atau asas lex patriae. Pasal 16 AB harus dianalogikan terhadap orang asing, di mana harus dinilai. Misalnya, perkawinan harus berlaku hukum nasionalnya sendiri. Pasal ini erat hubungannya dengan Traktat Den Haag tahun 1902 tentang kawin campur internasional yang berlaku hukum si suami. Pasal 17 AB tentang benda-benda tetap atau tidak bergerak, lex raeesitae, berlaku hukum dari negara di mana benda itu bergerak. Contohnya, istri dari pegawai Pertamina yang menyimpan surat berharga di Singapura. Pasal 18 AB tentang cara atau tindakan hukum atau perbuatan hukum yang berlaku adalah hukum dari negara di mana cara dilakukan, atau kita kenal dengan locus regit actum. Contohnya yaitu surat wasiat, dan orang sakit minta berobat. Hukum perdata internasional atau hukum antar tata hukum jarang menjadi kajian menarik oleh para ahli hukum. Salah satu alasan yang menyebabkan sehingga hukum perdata internasional kurang menjadi kajian menarik karena hukum perdata internasional
sebenarnya bukan dalam klasifikasi hukum publik internasional seperti hukum kejahatan internasional. Hukum perdata yang internasional tetap layak digunakan letter internasional sebagai salah satu istilah dalam kajian hukum perdata. Dikatakan internasional karena letter internasional bukan diartikan sebagai law of nation, melainkan hukum internasional itu diartikan sebagai ada unsur luar negerinya, ada unsur dari luar, ada unsur asingnya, atau dengan kata lain bukan sumber-sumbernya yang bersifat internasional, tetapi hubungannya adalah internasional. Sumber hukum perdata internasional yaitu tertulis, contohnya peraturan perundang-undangan, traktat. Tidak tertulis, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, prinsip hukum umum. Ruang lingkup hukum perdata internasional atau hukum antar tata hukum dalam hukum perdata internasional untuk mengenal dan memahami materi ruang lingkupnya, akar utamanya berdasarkan pada daya keberlakuan hukum tersebut. Hukum perdata internasional atau lazim disebut sebagai hukum antar tata hukum ekstern berada pada skema hukum antar tempat. Karena pada skema ini ruang keberlakuan hukum pada waktu yang sama tetapi tempat, person dan soal hukum yang berbeda. Sementara untuk hukum antar tata hukum yang intern bukan dalam pengertian atau bagian kajian HPI. Ciri khasnya yakni tempatnya sama dan daya keberlakuan. Satu lagi bagian dari skema hukum antar tata hukum intern yakni pada skema hukum antar golongan yang waktu dan tempatnya sama. Kesimpulan akhir hukum perdata internasional yang ditarik dari daya keberlakuan hukum tersebut di atas bahwa hukum perdata internasional menekankan perbedaan pada lingkungan, kuasa, tempat, dan soal-soal atau materi dalam sistem suatu negara dengan negara lain. Hukum perdata internasional merupakan keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan dan peristiwa antara warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal lainnya. Demikianlah uraian secara garis besarnya materi mata kuliah pertemuan ke-14 mengenai hukum perdata internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.